Keesokan harinya, Kim Hyung Sung membawa Kim Hyung Chul ke atap sekolah. Kemudian dia menceritakan tentang sebuah organisasi yang bernama Golden Circle. Dia menjelaskannya dari awal sampai akhir. Lalu setelah itu dia meminta satu hal kepada Kim Hyung Chul, yaitu abaikan. Apapun yang terjadi nanti, orang dewasa cukup mengabaikannya saja dan membuatnya seperti tidak terjadi apapun. Di sisi lain, Shin Yong Min tengah dihajar habis-habisan oleh Gang Tae-ho. Dia memberinya peringatan sekaligus memberinya kesempatan satu kali lagi. Dan jika tetap tidak berhasil, maka mungkin hidupnya akan berakhir. Kemudian setelah itu, Shin Yong Min mengumpulkan semua bawahannya untuk membahas soal Kim Hyung Sung. Mereka semua memutar otak untuk bagaimana caranya menghancurkan Kim Hyung Sung. Tetapi semua rencana yang para bawahannya ajukan menemui konsekuensi yang lebih besar lagi, yaitu harus berurusan dengan pihak sekolah dan Myungjin Construction yang menjadi penghalang terbesarnya. Lalu Bae Seng Ho, yaitu bawahannya nomor 1, mengajukan sebuah ide yang cukup brilian, yaitu dengan cara membuat masalah sekaligus yang melibatkan Kim Hyung Sung. Si kepala sekolah sangat tergila-gila dengan nama baik sekolah. Dia bisa menghukum kita jika hanya 1 atau 2 orang yang terlibat. Tapi apa yang akan terjadi jika kita membuat masalah sampai 30 orang? Si kepala sekolah itu pasti tidak akan melewati garis batas. Karena melakukan hal itu berarti menyerah terhadap mimpinya tentang nama baik sekolah. Mendengar hal itu, Shin Yong Min pun setuju dan mereka mulai melancarkan aksinya. Beberapa hari kemudian, saat makan siang, mereka mendekati Kim Hyung Sung dan bergantian memprovokasinya dengan kata-kata kasar hingga memukul kepalanya dari belakang. Kim Hyung Sung yang sudah tahu dengan rencana mereka dan tetap bersikap tenang pun akhirnya marah juga. Dia menghajar mereka satu persatu, bahkan sampai merobek matanya hingga berdarah. Mereka yang tadinya sok jagoan pun akhirnya minta ampun juga. Lalu Kim Hyung Sung menyuruh mereka untuk membawa ketua beserta para bawahannya sekaligus. Dan tak lama setelah itu, Bae Seng Ho beserta anak buahnya pun datang ke kelasnya. Kim Hyung Sung yang langsung mengerti pun mengajak mereka untuk menyelesaikannya di atap sekolah. Sesampainya di sana, Kim Hyung Sung yang kalah jumlah pun berusaha mencari cara untuk membuat duel ini menjadi seimbang di pihaknya. Lalu dia melihat para siswa yang sedang menonton di sana dan langsung memanfaatkannya agar dia mau bertarung 1 lawan 1. Mereka pun terpancing dan si ranking 2 yang bernama Kim Chang Yun pun maju duluan. Tanpa basa-basi, dia langsung melangkah dan dengan secepat kilat dia sudah ada di depannya. Kemudian melesatkan pukulan tepat ke wajahnya. Di dalam gedung yang disebut sekolah, di mana murid-murid berkumpul, kekuasaan adalah faktor yang sangat penting. Dia mengalahkan yang kuat dengan pergerakan radikal, tapi kekejaman untuk mendapatkan kemenangan mencoreng reputasi Kim Hyung Sung. Dia akan memegang senjata seperti kunci, kursi, atau melancarkan serangan tiba-tiba pada musuh yang belum siap. Dia muncul dan memenangkan pertarungannya seperti sebuah keberuntungan, sehingga orang-orang pun berpikir bahwa dia tidak sekuat yang mereka kira. Dan untuk menjalankan rencananya, Kim Hyung Sung harus merubah reputasinya terlebih dahulu. Apalagi jika dia ingin membuat SMA Cheonil menjadi dunianya sendiri, maka dia membutuhkan kemenangan tanpa ada celah untuk keraguan-raguan. Demon senior Kim Chang Yun maju ke muka, dan saat dia pikir pukulannya itu cukup kuat untuk membuatnya terkapar, tetapi ternyata Kim Hyung Sung berhasil menangkis serangan cepatnya itu dengan tepat waktu. Terkejut dengan hal itu, lantas ia pun kembali melayangkan pukulan. Tapi lagi-lagi Kim Hyung Sung berhasil menghindar dan langsung menghajarnya sekeras mungkin. Alhasil dia pun terkapar hanya dengan 1 kali serangan. Park Jin Woo yang melihatnya di atas sana pun mulai mengakui kehebatan Kim Hyung Sung. Dia juga mulai berpikir bahwa kekalahannya tempo lalu bukanlah kebetulan semata, melainkan benar-benar kekuatannya. Dia juga tidak ingin lagi mencari masalah dengan Kim Hyung Sung dan sangat menyesal karena dulu sudah mengganggunya. Dan secara tiba-tiba Kim Si Woo menepuk pundaknya dari belakang dan langsung memukul wajahnya. Beberapa saat yang lalu, ketika Kim Hyung Sung menghajar para bajingan yang mengganggunya di kantin, Kim Si Woo menghampirinya dan ingin ikut terlibat ke dalam rencananya. Tetapi Kim Hyung Sung menolak dan malah menyuruhnya untuk balas dendam kepada Park Jin Woo sebagai gantinya. Dan disinilah dia sekarang. Park Jin Woo pun marah besar dan langsung membalas pukulannya. Tetapi Kim Si Woo mengcounternya dengan tendangan yang cukup membuatnya terguncang. Bahkan saking kerasnya tendangan itu sampai membuatnya hendak tumbang. Tetapi karena dia melihat banyak murid yang sedang menyaksikannya dan akan sangat memalukan jika dia terkapar hanya dengan 1 serangan, alhasil dia pun kembali bangkit dan kembali melayangkan pukulan. Tetapi semua pukulannya itu berhasil dihindarinya dengan mudah. Dan saat dia pikir dia mendapatkan sebuah celah, Kim Si Woo langsung menendang batang lehernya dan langsung menghantam wajahnya dengan ujung kakinya.
Di sisi lain, Kim Hyung Sung juga tengah menghajar mereka. Terhitung sudah ada 4 orang yang tergeletak di lantai. Sementara itu, si ranking 1 sedang berpikir keras. Dia mulai menduga bahwa dari awal Kim Hyung Sung sudah sengaja atau sudah merencanakannya. Jika pertarungan ini berjalan sesuai keinginannya, maka dengan senang hati dia akan mengalahkannya dengan jumlah. Tetapi karena banyaknya orang yang menonton, maka kemenangannya itu akan menjadi aib dan tidak akan ada yang mau mengakuinya. Hal yang sama juga berlaku jika dirinya mengalahkan Kim Hyung Sung di saat-saat terakhir, di saat ketika dia kehabisan staminanya. Dan untuk menghindari keraguan orang-orang, maka dia pun harus melawannya secepat mungkin. Alhasil, dia pun maju ke muka dan menyuruh Kim Hyung Sung untuk berhenti memukuli anak buahnya. Karena kali ini giliran dia yang akan melawannya. Dia memukul wajah Kim Hyung Sung duluan dan Kim Hyung Sung pun membalas pukulannya. Dan ketika dia kembali memukulnya, tiba-tiba Kim Hyung Sung tertawa. Dari situlah dia berpikir bahwa jangan-jangan duel ini akan menjadi duel bertahan tanpa menahan serangan ataupun menghindari tinjuan. Alhasil, mereka pun hanya saling adu pukul sampai pada akhirnya Bae Seng Ho kewalahan dan Kim Hyung Sung terus memukul wajahnya hingga pingsan. Kekalahannya itu pun langsung dilaporkan oleh yang lain kepada Shin Yong Min. Selain itu, Kim Hyung Sung juga sudah membuat 9 orang lainnya terkapar. Dan dengan jumlah orang tersebut, Shin Yong Min melanjutkannya ke rencana yang kedua, yaitu melaporkannya ke pihak sekolah dan ke pihak yang berwajib, dengan harapan mereka tidak bisa menutupi kasus 9 orang yang menjadi korban kekerasan. 1 orang dia tugaskan untuk melaporkannya ke kantor sekolah sambil berteriak-teriak supaya semua guru mendengarnya dan menceritakannya dengan dramatis. Seperti Kim Hyung Sung sudah membuat 9 orang tergeletak di lantai dengan darah yang bercucuran. 1 orang melaporkannya ke kantor polisi Daesan dan 1 orangnya lagi melaporkannya ke kantor perlindungan anak sambil menangis-nangis. Jika rencana Shin Yong Min ini berjalan dengan lancar, maka pihak sekolah mungkin tidak akan mudah untuk membela diri. Malah mungkin kasus ini akan booming di media-media sosial. Begitulah pikirnya. Dan tak lama kemudian, si kepala sekolah mendapat telepon dari pihak yang berwajib. Beberapa hari yang lalu, Kim Byung Chul mengumpulkan semua guru untuk melakukan rapat darurat. Dan dalam rapat itu, dia menceritakan sebuah organisasi yang bernama Golden Circle, yang dimana kelompok itu adalah sebuah kelompok yang menggunakan sistem kekerasan di dalam sekolah sebagai ladang bisnis. Mereka mengganggu para murid dan mencegah murid yang berprestasi untuk mendapatkan nilai terbaik dan mendapatkan bayaran dalam jumlah yang besar ketika mereka berhasil melakukan tugasnya. Kemudian dia menyebutkan geng Park Min Chul yang terlibat ke dalam kelompok ini. Bukan hanya itu, tetapi juga Bae Seng Ho sampai Shin Yong Min dan puluhan murid lainnya juga terlibat dengan kelompok ini. Jika masalah ini sampai muncul ke permukaan, maka bukan hanya karir guru kita saja yang hancur, tetapi juga seluruh SMA Cheonil akan hancur. Kim Byung Chul berusaha meyakinkan para guru dengan pidatonya yang menggebu-gebu dan mengajak mereka untuk menutup mata ketika masalah terjadi di depan mereka. Meskipun pada awalnya banyak guru yang berbeda pendapat ataupun tidak setuju dengan membiarkan masalah kekerasan ini begitu saja, tetapi pada akhirnya mereka setuju ketika Kim Byung Chul menjelaskan apa yang terjadi kepadanya ketika mereka sok-sokan jadi pahlawan ataupun sok prihatin dengan murid yang terlibat ke dalam kelompok itu. Alhasil, semua guru pun mengabaikan laporan mereka dengan berpura-pura tidak ada yang terjadi, termasuk pihak polisi dan institusi lainnya juga mengabaikan laporan mereka. Shin Yong Min yang mendengar hal itu pun jadi semakin kesal dan tidak punya pilihan lain selain melawan Kim Hyung Sung secara langsung. Dia sampai berpikir jika semua orang mengabaikan masalah ini, maka mungkin mereka juga akan mengabaikannya jika dia membuat Kim Hyung Sung babak belur. Tetapi tiba-tiba dia mendapat sebuah telepon. Di sisi lain, putra sulung Myung Jin mendatangi seorang rentenir untuk membuat penawaran ataupun kesepakatan dengannya. Dia akan menuliskan namanya di beberapa proyek yang sedang dia jalankan. Tetapi sebagai gantinya, dia harus memberinya kontrak Shin Yong Min. Di dalam telepon itu, ayahnya memaki-makinya dan menyuruhnya untuk jangan menyentuh ataupun mencari masalah dengan Kim Hyung Sung. Jika dia tetap melakukannya, maka keluarganya mungkin akan hancur. Kemudian suara teleponnya berubah dan si putra sulung itu memperkenalkan dirinya. Lalu dia memberitahunya bahwa sebentar lagi label merah akan terpampang di depan rumahnya yang selama ini ayahnya berusaha cegah mati-matian. Walaupun begitu, hutang tetaplah hutang dan hutang ayahnya itu akan dilimpahkan kepadanya. Singkatnya, sekarang hidupnya sudah kacau. Tetapi si putra sulung itu memberinya sebuah pilihan. Jika dia ingin tetap hidup,
maka dia harus membiarkan dirinya dihajar habis-habisan oleh Kim Hyung Sung. Tetapi dengan catatan, tidak ada yang boleh tahu ataupun sadar bahwa dirinya sedang mengizinkan Hyung Sung menghajarnya. Setelah itu, dia pun tiba di tempat Kim Hyung Sung berada, dan orang-orang bersorak ketika melihat dirinya. Tak pikir panjang, dia berteriak dan langsung berlari sambil melayangkan sebuah pukulan. Tetapi melihat Kim Hyung Sung tidak bereaksi dan tidak menghindar sama sekali, lantas dia pun langsung membuang pukulannya itu agar tidak mengenainya. Kim Hyung Sung yang sudah tahu apa yang sedang terjadi pun memukul wajahnya, kemudian menjambak rambutnya lalu memukulnya lagi sambil terus merendahkan dan memprovokasinya. Rasa marah, jengkel, kesal yang dirasakan oleh Shin Yong-min semakin memuncak dan sudah tak tertahankan lagi. Alhasil dia pun sudah tidak peduli lagi dan menyerang balik dirinya. Sebenarnya inilah yang diharapkan oleh Kim Hyung Sung. Dia berharap Shin Yong-min akan marah. Jika tidak ada penonton di sana, mungkin dia akan menahan diri. Tetapi sebagai anak 19 tahun yang penuh tenaga, dia tidak mungkin bisa mempertahankan keputusan rasionalnya di depan orang lain. Kim Hyung Sung melakukan hal itu karena dia ingin menguji kekuatannya. Bahkan dia sudah mempersiapkan semuanya. Dia sudah menganalisis pergerakan Shin Yong-min bersama dengan pelatihnya dari video kompetisi amatir yang dia ikuti. Dan hasilnya dia menemukan beberapa ciri khas. Ciri khas yang pertama adalah kenyitan di wajah saat dia sedang marah. Yang kedua, tinjuan kiri ketika dia ingin menyerang balik. Dan setelah itu dia cenderung menurunkan tingkat kewaspadaannya. Dan yang terakhir, dia membuat langkah yang besar ketika dia serius ingin mengakhirinya. Saat dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyerang, maka di saat itu pula kesempatan terbaik untuk menyerang. Alhasil, Shin Yong-min pun tumbang dan dia sempat pingsan untuk beberapa saat. Setelah sadar, dia melihat Kim Hyung Sung tengah memiting tangannya, kemudian menekannya dengan kuat saat dia mencoba untuk berkata menyerah. Demikianlah, Kim Hyung Sung sudah membuktikan dirinya kepada para murid dengan kemenangannya yang sempurna. Si kepala sekolah yang sejak dari tadi menonton pertarungan mereka dari atas pun tersenyum manis sambil menelepon si pengawas atau pihak yang berwajib dengan canda ria.